Beliau setiap hari selalu tekun membuat pakaian dari besi, lalu dijual kepada kaumnya. Dari hasil itu beliau gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan untuk Rasulullah Shallallahu Wasallam. Di dalam sejarahnya kita termasuk orang-orang yang selalu giat bekerja. Pada mulanya beliau bekerja mengembala kambing milik pamannya. Setelah beliau menginjak usia muda, lalu berdagang, memperdagangkan dagangan milik Dewi Khadijah. Kemudian setelah dewasa dan memperoleh pangkat kenabian, beliau bekerja lewat perjuangan untuk memerangi orang-orang kafir dan yang menentang agama Islam. Dari peperangan inilah beliau mendapatkan harta rampasan perang, yang kemudian beliau mendapat bagian daripadanya. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW mereka berdagang di daratan dan berdagang di lautan, juga mengolah kebun kurma. Ma'akala hadir wa aman qatu khairan an yakula min amalin yadihi wa inna nabiyallahi jahika kana yakulu min amalin yadihi. Artinya tidak makan seseorang pada suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari pekerjaan tangannya. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud alaihissalam beliau makan dari hasil pekerjaan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu bagaimana cara bekerja yang baik dan yang diridhoi oleh Allah sehingga pekerjaan itu termasuk ibadah yang mendapatkan pahala? Adapun caranya adalah yang pertama, setiap kali berangkat bekerja, maka niatkan beribadah untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebab segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang artinya sesungguhnya semua amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun barang siapa hijrahnya itu menuju kepada dunia yang bakal diperolehnya atau kepada wanita yang bakal dinikahinya, maka hijrahnya itu pasti menuju kepada apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, mencari pekerjaan yang halal dan bahan yang kotor. Meskipun hanya menjadi seorang buruh tani atau penjual minuman di pinggir jalan, atau menjadi pegawai rendahan yang hasilnya tidak seberapa, maka ini bukan saja atau merampok, menjadi koruptor dan lain sebagainya, yang kesemuanya bisa mendatangkan hasil yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul halali wajibun ala kulli muslim." Mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah setiap memperoleh hasil, meskipun hasilnya hanya sedikit. Yang tetapi jangan dan kerjanya tidak memberikan hasil atau untung. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian semua bersyukur,
niscaya aku tambahkan bagimu beberapa nikmat dan jika kamu sekalian ingat aku sangatlah Al-Quran kurang lebih. Yang keempat, perilaku jujur. Karena jujur merupakan modal utama untuk mencapai kesuksesan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wal birru yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wal fujuru yahdi ilan nar." Wajib kalian berlaku benar atau jujur, karena sesungguhnya kebenaran itu selalu bersama dengan kebaikan, dan kebajikan itu menunjukkan karena dusta itu selalu bersama-sama dengan kejahatan, dan kejahatan itu tentu menunjukkan kepada Allah. Hadirin dan hadirat jemaah yang berbahagia, demikianlah di antara cara-cara bekerja yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cara-cara ini bisa kita amalkan oleh setiap orang yang bekerja, maka ia bukan hanya mendapatkan hasil jerih payah saja, melainkan pahala dari Allah pun ia perolehnya, karena apa yang ia kerjakan itu adalah merupakan ibadah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu kita ketahui pula bahwa di dalam bekerja jangan sampai melupakan ibadah.